Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang prinsip perencanaan pendidikan. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Desi Alia Dayani. Saya Desi Aryani Safitri. Saya Anastasia Sanuja. Saya Justina Sajeni. Saya Destina Rizky. Saya Desi Lestari. dan saya pemateri pertama sekaligus moderator kita pada siang hari ini. Selanjutnya di sini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan prinsip dari perencanaan pendidikan. Adapun pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk kita ketahui. Pendidikan adalah salah satu fondasi penting dalam perkembangan individu dan masyarakat untuk memastikan bahwa pendidikan mencapai tujuannya dengan efektif. Perencanaan yang cepat dan terstruktur sangat diperlukan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum kita mau membuat sesuatu itu kita harus punya prinsip agar apa yang kita kerjakan itu memiliki tujuan yang jelas. Karena prinsip itu sangat vital dalam pengembangan dari perencanaan pendidikan itu sendiri. Adapun yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan 7 prinsip yang disampaikan yang sudah dikembangkan oleh Abdurrahman 2017, Iwan 2016, serta Nurdin 2019 yang meliputi 7 prinsip dari perencanaan pendidikan. Adapun prinsip yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah prinsip interdisipliner. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu adalah memberikan pelayanan terkait dengan pengetahuan yang beraneka ragam. Dia tidak hanya satu hal, dia mencakup banyak ilmu pengetahuan. Itulah kenapa prinsip interdisipliner ini sangat penting untuk diketahui, karena layanan pendidikan yang diberikan oleh baik sekolah ataupun para pejabat penting itu bukan hanya satu ilmu saja yang dibahas di pendidikan, yaitu memberikan banyak hal. Selanjutnya yang kedua adalah prinsip fleksibel yang akan disampaikan oleh Anastasia. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan membahas materi kedua, yaitu prinsip fleksibel. Prinsip fleksibel merupakan sifat lentur, dinamis, dan tanggap pada perubahan kehidupan di masyarakat. Pentingnya prinsip fleksibel dalam perencanaan pendidikan ini karena pendidikan disiapkan agar peserta didik dapat beradaptasi dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan atau masa kini dan yang akan datang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya prinsip ketiga akan disampaikan oleh Baik, saya akan menjelaskan prinsip yang ketiga, yaitu prinsip efektivitas efisiensi. Prinsip efektivitas efisiensi adalah prinsip yang memperhitungkan sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan pendidikan dengan teliti, cermat, dan penuh perhitungan yang matang. Hal ini dilakukan agar perencanaan pendidikan yang dibuat memiliki hasil dan nilai guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip selanjutnya prinsip selanjutnya yaitu prinsip perkembangan perubahan. Yaitu prinsip ini memberikan kesempatan seluas-luasnya pada seluruh sumber daya manusia yang ada, kepada semua sumber daya manusia yang ada agar terus melakukan perubahan dan pembaruan. Jadi masing-masing personel sekolah sesuai dengan peran masing-masing berupaya memberikan layanan pendidikan yang inovatif, berkualitas, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Selanjutnya prinsip kelima akan disampaikan oleh badannya dipersilakan. Selanjutnya yang kelima ada prinsip objektif, di mana di sini ada rasional dan sistematis, yang artinya dalam menyusun perencanaan pendidikan harus berdasarkan data yang ada, mempertimbangkan hasil need assessment, dan secara rasional dapat dicapai menggunakan tahap-tahapan yang sistematis dalam mencapai tujuan program secara jelas dan berkelanjutan. Selanjutnya prinsip keenam akan disampaikan oleh Rizka. Prinsip keenam ini menjelaskan tentang prinsip kooperatif atau prinsip kooperatif komprehensif yang perencanaan pendidikan diharapkan dalam mendorong dan
aspek terakhir akan disampaikan oleh Baik, di sini prinsip yang terakhir atau yang ketujuh, yang dimana prinsip yang ketujuh ini prinsip pengembangan sumber daya manusia, artinya perencanaan pendidikan harus dapat dijadikan acuan pengembangan SDM sekolah secara optimal. Oleh karena itu, perencanaan harus disusun sebaik mungkin agar layanan pendidikan yang diberikan dapat mengembangkan aspek intelektual atau penguasaan ITE, aspek emosional atau kepribadian, aspek spiritual atau iman dan takwa. Dengan kata lain, dapat menjadikan peserta didik yang unggul dan menyukseskan program pembangunan pendidikan. Baik, mungkin itu saja prinsip-prinsip yang tujuh tadi. Di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan prinsip perencanaan pendidikan yang telah dijelaskan dalam makalah tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip interdisipliner, yaitu mempertimbangkan berbagai bidang ilmu. Yang kedua ada prinsip fleksibel, yang dimana responsif terhadap perubahan. Yang ketiga ada efektif efisien, memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Yang keempat pengembangan perubahan, yaitu mendorong inovasi dan perubahan. Yang kelima ada objektif, rasional dan sistematis, yang dimana berdasarkan data dan langkah-langkah terstruktur. Yang keenam ada kooperatif dan komprehensif, yaitu mendorong kerjasama tim dan mencakup semua aspek. Yang terakhir ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu fokus pada pengembangan peserta didik secara holistik. Nah, dengan kita menerapkan prinsip ini, maka perencanaan pendidikan kita akan menjadi lebih berkualitas, sehingga tujuan pendidikan yang akan kita capai itu lebih maksimal lagi dan mencakup secara keseluruhan. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kita kasih tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Silakan kepada saudari yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Astika Evanida. Di sini saya akan bertanya, prinsip pendidikan mana yang lebih efektif digunakan? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Nisa Yudhisukerti, silakan. Oke, di sini pertanyaan saya, bagaimana prinsip-prinsip dalam perencanaan pendidikan yang terfokus pada teknologi dan literasi digital yang mempengaruhi bagaimana kurikulum dan metode pengajaran yang akan disusun. Terakhir pertanyaan dari saudari Saya. Baik, perkenalkan saya Anissa Lelato Najwa. Pertanyaan saya yaitu apa tantangan utama yang mungkin dihadapi ketika mencoba menerapkan prinsip fleksibel dalam perencanaan pendidikan dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk sesi pertama, cukup dari tiga pertanyaan. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Astika Ivanida, yaitu prinsip pendidikan mana yang lebih efektif yang digunakan. Di sini yang lebih efektif itu materi pertama, prinsip interdisipliner, yaitu merupakan prinsip perencanaan pendidikan yang mempertimbangkan berbagai ragam kehidupan berbagai bidang keilmuan. Mungkin dari kelompok saya ada yang bisa menambahkan? Selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara paling efektif, semuanya ini saling berhubungan satu prinsip dengan prinsip lainnya. Tapi jika semuanya memiliki kendala yang berbeda-beda jika diterapkan tergantung dari penerapannya sendiri. Misalnya interdisipliner, kan di sekolah dia memberikan layanan pendidikan kepada kita. Kita belajar bukan hanya satu mata pelajaran, kita belajar banyak sekali mata pelajaran yang ada. Itulah kenapa prinsip interdisipliner ini sangat penting. Terus selanjutnya prinsip kedua yaitu prinsip fleksibel, yang mana kita tahu seiring dengan perkembangan zaman. Sekalian jawab pertanyaan yang kedua ya, yang dimana mengatakan penerapan dari prinsip fleksibilitas itu sendiri dalam Fleksibilitas. Bagaimana prinsip-prinsip dari perencanaan ini yang terfokus pada teknologi dan literasi digital pada masa sekarang yang bisa mempengaruhi bagaimana
pengembangan kurikulum dan metode dari pengajaran. Apakah pengembangan dari prinsip-prinsip yang ada dalam perencanaan pendidikan ini dapat mempengaruhi kurikulum serta metode pembelajaran? Hal ini bisa dibilang bisa. Kenapa? Yang pertama, salah satu prinsip yang ada dalam prinsip perencanaan pendidikan ini adalah prinsip fleksibel, yang dimana sifatnya itu lentur dan dinamis. Dia tidak hanya terfokus pada pikiran-pikiran tradisional, yang dimana seperti yang kita tahu zaman terus bergerak dengan segala perilakunya. Seperti yang kita tahu sekarang ada namanya kurikulum merdeka, yang sebelumnya kita menggunakan kurikulum K13. Jadi prinsip fleksibel ini juga bisa dia masuk ke dalam hal sana, dan ini juga bisa mempengaruhi dari kurikulum itu sendiri serta metode pengajaran yang kita gunakan. Misalnya seperti yang kita ketahui sebelumnya pada zaman COVID-19 kita belum tahu yang namanya belajar daring atau kuliah daring. Tapi karena kita dituntut untuk tetap melanjutkan pelajaran di saat era krisis gitu, bisa dibilang era krisis, dan di mana prinsip fleksibilitas ini dapat menunjang dari pembelajaran itu sendiri, jadi bisa dibilang itu semua berkaitan. Ada tambahan dari teman-teman? Ada? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari saya Najwa, di mana pertanyaannya itu apa tantangan utama yang mungkin dihadapi ketika mencoba menerapkan prinsip fleksibel dalam perencanaan pendidikan. Mungkin tantangan yang utama yang dihadapi ini dari segi, bisa kita lihat dari segi guru yang kurang memahami teknologi untuk menerapkan dalam proses pembelajaran ke siswanya. Adapun contohnya, cara menanggulanginya adalah dengan mungkin itu aja jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Waktu tidak dapat dipersilakan. Ada juga contohnya dari saya ingin menambahkan, tadi udah dijelaskan sama teman saya. Saya akan memberikan sedikit contoh tentang kayak contoh-contoh kecil, kayak misalnya itu ada workshop buat guru, ada juga PPG sama KKG. Mungkin ada teman-teman saya yang mau nambahin lagi? Tantangan terbesar dari penerapan dari prinsip fleksibel ini lebih ke mengarah ke sumber daya manusia kita yang masih belum efektif untuk mendidikannya. Misalnya SDM guru-guru seniornya belum kita maksimalkan penerapannya. Adapun ini bisa kita lakukan dengan cara memberi pelatihan kepada guru-guru, baik guru muda maupun guru senior, untuk mengembangkan kualitas pendidikan kita yang ada. Terus selanjutnya dari penerapan inisiatif guru itu sendiri. Misalnya guru kurang berinisiatif dalam pengembangan model pembelajarannya, dia masih terfokus pada guru yang menganggap bahwa belajar dengan cara-cara lama itu adalah yang terbaik dan tidak ingin berubah. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh selanjutnya kita ke sesi 2. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Saya ingin bertanya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tasya Adriano dari kelompok 4, ingin bertanya. Bagaimana penerapan prinsip perencanaan pendidikan pada saat COVID-19? Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Sesi 2 ini sepertinya kita hanya ada satu pertanyaan. Tentunya bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan kepada saudari saya paling ujung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Antan, yaitu di masa pandemi COVID-19, penerapan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan menjadi penting untuk menjamin kelangsungan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa, pendidik, staf pengajar, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah berupaya mengeluarkan kebijakan pendidikan di masa pandemi dengan mempertimbangkan dua prinsip, yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik. Sekian dari saya. Ada yang mau menambahkan? Inilah salah satu contoh dari penerapan prinsip fleksibel dalam pembelajaran, di mana tidak terfokus pada hasil tatap langsung atau ketemu langsung pada murid. Jika kita punya teknologi, kenapa tidak kita manfaatkan dalam pembelajaran? Misalnya pembelajaran daring baik melalui media
Ada lagi yang menambahkan? Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya cukup. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.